Bahkan ada orang yang pengen bisa tidur aja, nauzubillah, narkoba. Kenapa? Karena egonya main, bukan keimanannya. Jangan kaget kalau ada yang nggak bisa tidur, emosi. Ini gimana besok nih kalau kayak gini, pasti gitu. Kenapa? Karena kalau udah masalah tidur itu bukan hal yang sepele, ya. Maka kita nggak boleh meremehkan hal-hal yang sepele dalam Al-Quran. Minalnya tidur. Sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada Nabi kita Muhammad SAW yang insya Allah yang telah mbak umatnya dari zaman jahiliyah, yang insya Allah sampai sekarang, yang kita duduknya kita di sini insya Allah menjadi penyebab mendapatkan syafaat dari beliau. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Ishak ngapain tuh bawa meja kayak gitu? Ini evaluasi buat saya. Evaluasi buat saya. Mungkin ada di antara kita yang menikmati dialog di pagi hari yang cerah ini. Mungkin ada di antara jamaah yang berani maju untuk ke meja itu. Kalau dari awal sampai akhir nggak ada yang maju, mungkin saya akan evaluasi diri saya. Ya, mungkin ada begitu banyak kekurangan. Tema hari ini menyangkut masalah keimanan. Jangan kaget ada di antara kita yang tertegur hatinya, tersentuh hatinya, sehingga ngelofatin, ya Allah, kok cepet banget, perasaan baru kemarin. Makanya kalau udah bicara waktu dengan Allah, Allah nggak main-main. Allah pasti menggunakan sumpahnya. Hati-hati dengan waktu. Kenapa? Waktu akan memberitahukan pada orang lain siapa diri kita sebenarnya. Wal asri, artinya apa? Di masa. Wal fajri, wal laili, wal qamari, wal najbi. Wawunya itu kosam. Sehingga kalau kita dialog dengan Allah dengan menyangkut masalah waktu, Allah nggak main-main dengan waktu. Kenapa anak muda sekarang banyak mubazirnya? Karena kenapa anak muda nggak bisa bangkit? Karena dalam kehidupannya anak muda sekarang banyak mubazirnya. Semakin banyak mubazir, bagaimana anak muda sekarang punya karya yang besar. Begitu banyak ya anak-anak muda yang kita dalam hati kita melafadzkan doa, apalagi anak-anak kita, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Sehingga yang harus kita yakini adalah keimanan kita. Tua itu masalah usia. Kedewasaan itu karakter, berkaitan dengan keimanan. Apalagi kita melupakan sejarah. Kapan Rasulullah mulai berperang? Muncul kalimat kapan? Yaitu apa? Pada usia 55 tahun. Karena kita lupa dengan sejarah, seakan-akan kalau udah pensiun, udah urusannya paling cucu, urusan paling rumah, zikir ke masjid aja. Lihat sejarah, Rasulullah itu mulai berperang usia 55 tahun. Jangan tanya mudanya, kalau 55 tahun dia udah perang. Ya, berarti sejarah penting. Jangan remehkan sejarah, karena sejarah itu akan mengulang dirinya sendiri. Yang meremehkan sejarah, jangan kaget. Pas di bawah tanah, kita kan masih di atas tanah nih. Kita masih di atas tanah. Pas di bawah tanah, dia akan mengatakan, Robbi, laula akhortani ila ajalin qorib. No, ini jangan sampai nih, insya Allah nih. Jangan sampai kita melapatkan kayak gini. Mereka yang udah di bawah tanah punya keinginan yang pengen kayak kita. Ya Allah, seandainya kau tunda aku sedikit aja, fasodak. Satu contoh, aku akan sedekah ya Allah. Aku pengen sedekah ya Allah. Hartaku dulu banyak banget ya Allah, tapi kok, nah itu. Maka mulai sekarang bangkitkan keimanan kita. Nah, di sini menyangkut daripada ada papan tulis, mungkin saya agak sedikit beda dengan yang lain.
Ya, ini saya tulis iman. Yang harus kita perhatikan definisi atau bahasa takrif. Takrif. Nah, kelemahan kita di takrif. Beriman, iya beriman. Tapi nggak ada bukti. Kelemahan kita di takrif. Takrif itu definisi, pengetahuannya. Iman adalah meyakini Allah dalam hati. Balik. Ya. Iman adalah meyakini Allah dalam hati, melafadzkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Maka jangan kaget, lihat ucapan orang-orang. Ucapan itu mendadarkan keimanan. Apa yang tertulis di lafadznya, tertulisnya di hatinya. Apalagi kalau ada anak muda main game, lihat lafadznya. Itu tanda. Kalau untuk masalah keimanan, yang harus diperhatikan adalah ilmu yakin dan ainul yakin. Ilmu yakin didapat dengan taklim, yaitu belajar. Untuk meningkatkan kualitas keimanan, datang ke sini, belajar, silaturahim pada alim ulama akan muncul keilmuan. Sehingga majelis kita ini itu bukan hanya simbol. Keislaman kita ini bukan hanya keturunan, tapi Islamnya kita juga karena kalau udah keilmuan, pasti segala aktivitas kita sampai tujuan. Gak ada kalimat gak enakan, gak ada. Kalau udah gak enakan, hilang keilmuan. Ya, nauzubillah, hilang keberkahan. Maka muncul keilmuan. Bisa nggak Islamnya kita keilmuan? Bisa nggak imannya kita kada ilmuwan? Kalau udah kada keilmuan, wah Allah ridho banget. Ya, seperti di kitab Riyadhus Shalihin, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Kebanyakan orang beribadah mau yang gedenya aja, tapi yang kecilnya jarang. Padahal standar nilai, nah kalau kita masuk standar nilai lewat Al-Quran dan Hadis, itu apa? Sebagus-bagus amal ibadah yang kita kerjakan, yang Allah inginkan dan Rasulullah inginkan adalah sedikit tapi istiqomah. Kalau sedikit istiqomah, keilmuan. Makanya kalau pengen ibadah, kita ke rumah Ustadz Maskur, kita ke rumah Ustadz Khalid dan para ulamanya. Betul nggak ini? Enak jadinya. Nggak sia-sia, tenaga kita berkah. Kenapa? Karena banyak sekali orang ibadah ujungnya kecewa. Kenapa saya belum menemukan titik temu dari ibadah ini? Kenapa? Karena nggak ada keilmuan. Seperti itu. Yang namanya sedekah, waduh, apalagi banyak sekali yang jadi korban investasi. Korbannya nauzubillah. Di mana masalahnya? Karena ego yang ada yang dikedepankan, pengkultus kan yang dikedepankan, sehingga gak ada keberkahan, ilmunya gak ada. Tapi kalau kita ke semua Ustadz Maskur, Ustadz Khalid dan para ulama di sini, insya Allah lebih berkah. Karena insya Allah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bisa nggak ibadah kita karena keilmuan? Bukan karena nggak enakan. Kalau udah karena nggak enakan, udah hilang keilmuan. Yang berikutnya adalah ainul yakin. Kebanyakan kan kalau orang tuh yakin, hakul yakin, betul hakul yakin, tapi ini jangan dilewatin dua ini. Kalau dilewatin, oh itu bukan berani, itu namanya nekat. Itu namanya nekat. Beda nekat dengan berani. Kalau nekat itu tanpa keilmuan, main sabet aja. Yakin, hakul yakin, pokoknya aneh hakul yakin. Tanpa ini udah bazir, sia-sia. Di hari yang berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini, bahkan di antara kita yang sedih, insya Allah kita semua sedih. Kenapa? Dikit lagi. Yuk kita merapat dengan ulama kita. Yuk kita merapat dengan para ulama kita. Kita tanya, minta nomor HP-nya, minta jadwalnya.
minta bisa aktivitasnya. Kenapa? Di situ ilmu Allah. Kenapa? Keilmuan. Yang kedua, ainul yakin. Kalau bagaimana ainul yakin didapat? Dengan cara sebab akibat. Dengan cara sebab akibat. Seperti kalau ilmu yakinnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Betul, kita akan meninggal, tapi ilmu yakin, ada ayatnya, ada hadisnya. Tapi kalau ainul yakin, lihat sebab akibatnya. Apa contohnya? Itu apa? Uban. Uban. Uban tanda panggilan Allah. Saya udah beruban banyak nih. Ada yang udah berubah? Berarti apa? Yang udah beruban lebih merapat ke masjid. Kenapa masjid? Rumahnya Allah. Yang di sana titipan. Yang di sana bisa jadi fitnah, yang di sana bisa jadi putus tali silaturahim. Tapi kalau udah merapat ke rumahnya Allah, Allah merasa nggak enak, Allah merasa malu. Hambaku kok ke rumah saya mulu. Maka munculkan sebab akibat. Makanya kalau terjadi sesuatu jangan mikirin akibatnya aja, sebabnya apa? Kaji. Semakin banyak kajian akan bertebal namanya keimanan. Makanya saya ulang sekali lagi pada jamaah, mari sama-sama di majelis ilmu ini kita bangkitkan semangat keislaman kita, bukan hanya karena keturunan. Kenapa kamu Islam? Karena bapak saya pakai peci. Kenapa kamu Islam? Karena bapak saya serebetan pakai kain. Bukan hanya itu. Nah, di majelis ilmu ini kita bangkitkan Islamnya karena keilmuan. Kenapa Pak Ustadz? Karena serangan Islam itu dari mana-mana. Apalagi apa? Syiah udah dikasih wadah di televisi. Syiah udah dikasih wadah yang di sinetron. Syiah udah dikasih wadah di YouTube dan sebagainya. Islamnya kita mana? Kebanyakan zikir nggak bagus juga tanpa namanya kreativitas. Kebanyakan zikir nggak bagus juga tanpa namanya berpikir. Udah zikir, fikir, amal, cakep. Pasti ada karya yang besar. Nah, berikutnya adalah kalau udah ini udah terpenuhi, maaf, ilmu yakin dan ainul yakin sudah mantap, secara tidak langsung akan mengkerucut ke sini. Yaitu apa? Hakul yakin. Nah, ini yang diminta Allah. Yakin udah dipanggil sama Allah, sudah apa? Uban. Hakul yakin. Hadisnya ada, ayatnya ada, dan ainul yakin ada. Hebat. Berarti apa? Tindakannya muncul hakul yakin. Saya udah dipanggil sama Allah. Berarti apa? Sudah saatnya saya sering merapat ke rumahnya Allah. Jangan sampai duit yang di ATM itu jadi fitnah, jadi rebutan, jadi nggak berkah. Gara-gara karena jauh dari Allah. Allazi jamama la wa'adada. Mereka yang kumpul-kumpul dan hitung-hitung jauh di rumahnya Allah. Nah, kalau udah hakul yakin dan penuh keimanan, kita akan bisa membedakan mana nikmat, mana istidraj. Tuh, kajian lagi nih, ya. Makanya kalau udah keimanan dari keilmuan dan keimanan yang penuh dengan keilmuan dan keyakinan, hakul yakin, ngelihat rumah mewah nggak mungkin iri. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, rumah saya petakan. Saya kalau ke masjid, saya ngelain anak saya lagi tidur, yang di samping motor. Rumah saya ya Allah kayak gini, di atasnya langit-langit tuh, wah warna-warni. Kenapa? Jemuran. Tapi pas azan subuh, pintunya terbuka, gerbang yang dari kayu terbuka. Beda dengan rumahnya mewah, pagernya jutaan, ada satpamnya, subuh nggak terbuka. Coba sudut pandang keimanan, nggak mungkin iri. Kenapa? Itu titipan sementara. Sedangkan rumah kita yang petakan, insya Allah berkah. Kenapa? Penghuninya di sini, di masjid. Ya, anak-anak kayak di sini. Itu titipan. Ya, jangan sampai orang tua ninggalin ternyata penuh dengan istidraj. Nauzubillah. Nah,
Yang berikutnya adalah kalau udah mencapai derajat hakul yakin dan dipenuhi dengan ilmu yakin dan ainul yakin, maka yang Allah minta adalah munculkan wa amilus as-solihat dan beramal soleh. Amal soleh yang dengan kalimat hakul yakin, sehingga apa? Tepat sasaran. Amal soleh, nah kembali ke takrif, definisi. Kalau iman adalah meyakini Allah dalam hati, melafadzkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Tapi kalau amal soleh adalah, saya ambil dari beberapa ulama, amal soleh adalah suatu amalan yang pantas dikerjakan di hadapan Allah dan Rasulnya. Setelah Ramadan meninggalin kita, bisa nggak kita mantesin diri? Setelah Ramadan meninggalkan kita, bisa nggak kita mantesin diri di hadapan Allah dan Rasulnya? Kan pertanyaan besar ini. Kenapa? Karena setelah Ramadan banyak mereka, alhamdulillah berkah, kita makan. Perhatikan sudut pandang keimanan. Dunia adalah penjaranya untuk Nabi Adam. Dunia adalah penjaranya untuk Nabi Adam. Berarti kita sedang diapain? Di penjara. Maka jangan ketipu deh dengan dunia. Kenapa? Allah minta, bisa nggak mantesin? Kalau dia bisa mantesin, wah, dengan penuh hakul yakin, maka akan ngaruh ke sini, keimanan. Makanya mulai sekarang diantara kita yang udah ubanan, yang udah dipanggil dikurangi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mantaskan diri di hadapan Allah, lebih sering ke sini, lebih berkaitannya dengan rumahnya Allah, lebih sering. Kenapa? Karena semakin bertemu dengan Allah, Allah semakin kenal siapa diri kita sebenarnya. Ada majelis di sini, habis ini ada ini baca Quran, anak-anak punya juga situ, anak-anak punya baca Quran, dan semua baca Quran. Semakin sering baca Al-Quran, Allah semakin kenal siapa dirinya, kedua orang tuanya, dan keturunannya. Dan itu keluarganya Allah. Kalau udah banyak jadi jaminan keluarganya Allah, maka semakin banyak jaminan menuju surga. Yang tadi insya Allah anak-anak mudanya insya Allah berkah ya, yang halaqah di sana. Terus nanti habis saya ngajar di sini Ustaz Muhammad Dhani yang mimpin. Kita lihat itu keluarganya Allah, keluarga yang betul-betul selalu dialog dengan Allah. Kalau udah sering dialog dengan Allah, Allah pun akan menjadikan ini keluarga saya. Ya, yuk kita baca Al-Fatihah buat kedua orang tua kita. Insya Allah yang udah meninggal Allah pun dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Yang masih hidup orang tuanya, yang lagi sakit Allah berikan kesembuhan. Yang sedang bekerja Allah berikan keberkahan rezeki. Al-Haziniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kenapa baca Al-Fatihah? Semakin tinggi keimanan seorang, akan semakin banyak komunikasi kepada alam kubur. Semakin banyak komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana komunikasi dengan para malaikatnya Allah. Hati-hati. Kenapa? Karena malaikatnya Allah, terutama Israel, dalam satu hari, ini anak mudanya boleh update status. Ini hadis ya, bukan kata Ishak nih. Itu apa? Dalam satu hari Israel itu nyambangin kita, kunjungin kita 70 kali. Tapi kita nggak sadar. Kita tidak sadar. Semakin tinggi keimanan, dia akan semakin banyak. Ada Israel nggak enak. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana, oh mau banyak banget doanya. Semakin tinggi keimanan, doanya itu bukan hanya habis sholat, kapan aja. Semakin tinggi keimanan, semakin tinggi komunikasinya kepada Allah. Ya Allah. Kenapa? Nah, karena betul-betul keimanannya berpengaruh, bukan kepintarannya. Dan di dalam Al-Quran, saya sudah komunikasi dengan Ustaz Maskur, di dalam Al-Quran yang selalu dipanggil adalah ya ayyuhallazina amanu. Tidak ada ayat yang memanggil dengan kalimat ya ayyuhallazina mahiru. Nggak ada. Wahai orang-orang yang pintar. Nggak ada. Yang ada apa? Ya ayyuhallazina amanu. Ya.
Maka yang pintar jangan merasa bangga dulu. Kenapa? Karena nanti insya Allah ada di kitab, saya bawa kitabnya, Bidayatul Hidayah itu, insya Allah nanti saya. Berikutnya, kalau yang namanya amalus sholihat, nah berikutnya masuk dalam wilayah politik. Bisa nggak wa amilus sholihat? Apalagi wilayahnya pendidikan, apalagi wilayahnya ekonomi, sosial, banyak. Bisa nggak dalam keadaan sosial mantesin diri? Kita makhluk sosial, jangan sampai terjadi, nauzubillah, jangan sampai terjadi MC megang mic pas sholat mayit mengatakan ada saudara kita, nanya lagi, ini siapa nih? Ah, udah, ini siapa nih? Si Ano, emang tinggal di sini? Enggak, di rumah sono. Kok di sini? Wah, udah. Berarti ada pertanyaan di sini, ngapain dia? Tapi kalau yang meninggal sering ke rumahnya Allah, bahkan MC akan mengatakan ada jamaah kita yang meninggal yang belum kenal, biasanya duduknya sebelah sono, istiqomahnya mantap. MC aja mengenal, apalagi penduduk langit lebih mengenal. Kisah dari Uwais Al-Qarni, ungkit itu sejarah. Sosial itu pentingnya. Tapi kalau seandainya ada pertanyaan, MC mengatakan, itu siapa? Si Ano, ini siapanya Ano? Emang tinggal di sini? Kok gitu sebagainya? Ah, udah, alamat tuh. Ya. Emang kok sholatnya di sini? Wah, ada kalau itu panjang dah toh. Kok kalau sholatnya di sini? Kenapa demikian? Karena pengertian kita makhluk sosial itu penting. Sampai-sampai Rasul mengatakan, lihat agamanya jika anak-anak kita bergaul. Agama siapa? Agama teman-teman anaknya. Apa agama maksudnya? Kebiasaannya. Yang berikutnya, politik. Bisa nggak mantesin diri masuk dunia politik? Politik dalam segala aktivitas juga politik. Jangan sampai menghalalkan segala cara. Udah tahu ini banyak korupsinya, banyak perusaknya, dipilih juga. Wah, berarti keimanannya kita tanda tanya itu. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan keilmuan yang seperti ini. Yang berikutnya ekonomi. Ekonomi. Tanya, ini nikmat apa istidraj? Ini berkah nggak? Jangan sampai Ramadan banyak keuntungannya, tapi aktivitasnya nggak ada. Nauzubillah. Merasa bangga banget, alhamdulillah hari ini dapat sekian karena berkah Ramadan. Orangnya aja jarang ke masjid, Quran aja nggak pernah dibaca, berkah Ramadan. Pertanyaan, apa itu berkah? Sesuai dengan kayak gini, dikaji lagi. Yang berikutnya adalah bisa dikatakan pendidikan. Pendidikan dari iman, ilmu yakin, yakin, hakul yakin. Perhatikan Rasulullah kalau ngajarin para ulamanya, para sahabatnya. Lihat Umar bin Abdul Aziz, usia berapa tahun dia khalifah? 22 tahun. Anak sekarang 22 tahun ngapain? Khalid bin Walid, lihat sejarahnya. Kenapa Khalid bin Walid diturunin oleh Umar? Usia berapa? 20-an. Anak sekarang, Pak, ongkos. Pak, uang semester. Pak, Bu. Pertanyaan, di mana masalahnya? Karena kita melupakan sejarah. Lihat anak-anak MI, SD, sampai ada tes, ada tasnya. Anak SD itu bukan gendong lagi, seret. Kenapa? Bukunya tebal segini, bahasa Indonesia segini. Itu kalau alhamdulillah ada gurunya. Kalau nggak ada gurunya, pertanyaan lagi, kenapa kok tebal banget? Lihat kurikulum Rasulullah.
singkat, padat, jelas, sehingga hasilnya usia 20 jadi orang, usia 20-an benar berkah. Anak kita sekarang, Pak, dikira semester nih masih gini. Kenapa? Karena zaman Rasulullah itu banyak sekali ya fuqahanya ya daripada khutobanya. Nah, saya udah komersin dan maskur, zaman sekarang ada keseimbangan, keserasan seperti itu. Makanya kita kembali pada anak-anak kita. Contoh pendidikan kita apa? Dikit lagi Idul Adha. Kemarin saya udah ke sedikit promosi informasi pengumuman juga. Saya udah ke Ustadz Hilman, dia ahli golok. Insya Allah kita datangkan. Pas kita ke sana, mana goloknya? Nah, maaf, udah nggak bisa lagi nih. Kenapa? Ini golok saya punya sejarah bagus. Ini sejarah gini. Saya nggak bisa. Sama ahlinya Ustadz Hilman, ini ada alatnya. Maaf, udah nggak bisa lagi. Diasah sampai segitunya. Insya Allah seminggu sebelum Idul Adha kita datangkan bagaimana golok yang bagus, ngasah pisau yang benar. Insya Allah dia bawa medianya juga. Kebanyakan kita bangga banget punya golok bagus. Katanya bagus-bagus, tapi kalau tangan dia, mohon maaf, masih tumpul. Makanya semua itu perlu dengan keilmuan. Kalau keilmuan, insya Allah ada keberkahan. Itu masalah golok, belum masalah yang lainnya. Sedikit promosi, sedikit pengumuman. Insya Allah seminggu sebelum Idul Adha saya datang ke beliau karena dia teman pondok saya juga, untuk sini presentasikan bagaimana golok yang benar, motong yang benar, posisi yang benar, dan insya Allah ada keberkahan. Yang berikutnya, kalau yang namanya pendidikan, contoh, insya Allah diantara jamaah rezekinya berkah. Bahkan insya Allah nanti panitia KM akan membuat panitianya, dan insya Allah jamaah silakan satu sapi, kambing sebagai. Tapi bukan hanya itu yang Allah minta, ada yang Allah minta lebih dari itu. Mungkin di antara jamaah, insya Allah berkah, gampang. Nih, 1 jiwa, nih buat keluarga saya. Wah, gampang. Tapi yang dikesampingkan oleh kita adalah komunikasi dengan anak. Kenapa? Nabi Ibrahim, Ismail itu ngobrol. Zaman sekarang kenapa HP-nya yang lebih banyak diajak ngobrol dibanding orang tuanya? Maka akan muncul suatu pemahaman, oh ternyata banyak ibu yang melahirkan tapi HP yang mengasuhnya. Jangan kaget ada orang tua bilang, loh kok anak saya kayak gini? Kebanyakan dia diasuh oleh HP-nya. Di mana masalahnya? Kita lagi. Mungkin jamaah gampang, 1 jiwa, tapi ngobrol nggak dengan anak? Itu yang dikesampingkan. Jauzubillah, jangan sampai. Yang berikutnya, kalau yang namanya udah ini masih nggak seberapa, sosial, pendidikan, politik, ekonomi, dan masih banyak lagi. Sebenarnya dari sudut pandang keimanan, yang Allah minta adalah karya, yaitu amal soleh. Kenapa? Karena yang menemani kita adalah amal soleh, amal-amal kita, bukan status sosial kita. Pas turun, jangan kaget ya, nanti insya Allah diantara kita, termasuk saya, akan mengatakan di atas pada saat sakaratul maut. Kalau udah sakaratul maut, Allah akan memberikan rekaman. Insya Allah rekaman kita yang bagus-bagus. Apa rekaman diantaranya? Diantara kita akan mengatakan, kenapa nggak lebih jauh lagi? Apa maksudnya? Karena pas direkam itu muncul betapa berkahnya, dahsyatnya pahala yang Allah berikan mereka yang sering datang ke masjid. Kenapa? Akan mengatakan, kenapa nggak lebih jauh lagi saya datangnya? Karena ada seorang sahabat meninggal dunia, dikunjungi oleh Rasul, ditanya istrinya,
Ada nggak ucapan yang dilafadzkan? Ada Rasulullah, saya nggak paham. Apa ucapan pertamanya? Kenapa nggak lebih jauh lagi? Nah, insya Allah ya, langkah kaki kita bagian dari maghfirah, langkah kaki kita bagian dari rahmatnya Allah, keistiqomahan kita bagian daripada keberkahan hidup kita, insya Allah. Yang kedua ucapannya, insya Allah kita akan melafadzkan nih, kenapa nggak yang baru aja? Itu nanti akan kita ngomong tuh di saat kita dicabut nyawanya, ya, rekaman kita, ternyata diantara kita sedekahnya 2.000, 5.000. Nanti kita ngomong tuh, pas Allah berikan begitu besar pahalanya orang yang sedekah, walaupun 2.000, 3.000, ya, ternyata akan mengatakan, kenapa nggak lebih yang baru aja? Kenapa nggak lebih banyak aja? Kenapa nggak bisa dikasih sekaligus saja? Kenapa? Karena betapa besar orang yang sedekah buat bisa dikatakan dalam hidup ini. Tapi itu nanti kita nggak bisa dilogikakan. Logika kita sifatnya cuma di atas tanah. Kalau ada di bawah tanah itu nggak bisa dipakai lagi. Ya, makanya dengan adanya hal ini kita betul-betul keseimbangan antara iman dan amal soleh. Betulkan hanya iman dan amal soleh. Nah, kembali pada materi. Ini saya ada kitab yang saya yakin sudah banyak digajikan. Tadi saya kutip aja nih. Di sini ada kitab Bidayatul Hidayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asyadun nas, asyad itu isim tafdil dari syadid. Asyadun nas, paling utamanya, paling sangatnya. Wow, kalau udah paling sangatnya itu isim tafdil, asalkan sadidun, sangat, tapi ini asyad. Asyadun nas, paling sangatnya, azaban, siksa, yaumal kiamah, pada hari kiamat nanti adalah al-alim, alimun lam yanfa'ullahu bi ilmihi. Nauzubillah, orang yang alim yang Allah tidak memberikan kemanfaatan dalam ilmunya. Makanya kita kalau udah tahu hadis ini, kita jangan merasa bangga dulu, kita nggak usah sombong dulu. Manfaat nggak? Kenapa? Ternyata ada solusinya. Yuk kita baca-baca, kita istiqomahkan ya doa ini, insya Allah kita terhindar dari azab kubur. Di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, ya Allah. Jadi kalau doa ini jangan nungguin habis sholat. Salah. Kapan? Di saat kita ingat, ya Allah saya punya ilmu, ya Allah punya ilmu. Kenapa? Jangan sampai ilmu saya jadi penghambat kaki ini melangkah ke surga. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini Rasul ngajarin. Makanya kalau kita ngeliat orang luas sebagainya yang wisuda, oh ribuan, kenapa kok pas sholat subuh segini orang? Di mana masalahnya? Pinter, imannya tipis. Di mana pada wisuda, oh banyak sekali mobil ngantri, pada nggak buat parkir dan sebagainya. Kenapa sholat subuhnya? Pertanyaan besar ini. Makanya walaupun kita tidak pintar, tapi kita beriman. Itu yang Allah minta. Walaupun kita tidak pintar, tapi iman kita dan amal soleh dan kita punya karya, itu yang Allah minta. Walaupun kita tidak pintar, mohon maaf, anak-anak kita, Robbi firli wali waladiyah, wah insya Allah berkah. Walaupun kita tidak pintar, tapi penuh dengan keimanan, ternyata itu yang Allah inginkan. Yang berikutnya, wal qalbun la yakhsha, dan hati yang tidak betul-betul tidak takut. Hati-hati nih, hati-hati. Kenapa? Banyak orang yang berani, tapi nggak benar. Berani apa? Selain ini mereka udah berani maksiat, berani korupsi. Dan korupsi, ya paling getol banget di zaman sekarang. Bahkan jangan kaget ya, jangan kaget. Pak Ustadz, kita udah bener tapi dipersulit, bisa nggak terjadi? Sampai-sampai kita mau beli motor aja, ditanya belinya cash apa kredit? Cash, dipersulit. Sampai segitunya, ya belinya dipersulit. Ntar tungguin, dicari lagi barangnya, dicari lagi, oh daerahnya ada sebagai, tungguin dia berapa? 3 minggu aja beli cash. Ternyata
sudut pandang keimanan, betul masalah kayak gitu. Dipersulit. Jangan kaget kalau kita udah bener ada aja. Kita udah rajin ke masjid, udah rajin, wah akan diomongin di masyarakat, ada warga, tuh panitia akhirat lewat. Panitia akhirat. Maka jangan kaget kalau Ramadan ini sudut pandang keimanan, jangan kaget. Ada yang nggak merasa bersalah, ada yang nggak merasa punya beban, nggak puasa, nauzubillah, nggak puasa, musafir, nggak puasa, ntar dah kerjaan gini, nauzubillah. Imannya, hartanya berlimpah, kayaknya gampang banget, kayaknya merasa dia punya orang dalam di akhirat. Yang berikutnya adalah wa amalin la yurfa, amal yang tidak diterima, nauzubillah. Kita udah, apalagi lagi tarawih ya. Pertama, jangan kaget ya, ada makmum lihat ke belakang. Wow, semakin maju. Ya, jangan kaget. Ada yang ngomong di antara kita, ada yang di antara yang melihat. Kayaknya Ramadan apa nggak Ramadan biasa aja. Ada nggak ngomong itu? Padahal imannya, di mana masalahnya? Yo. Ya, yang berikutnya adalah wa do'ail isma. Nah, nauzubillah. Kita udah doa dan ternyata nih darah daging kita ada yang haram. Kenapa? Makanan kita yang haram dimakan juga. Pas doa, nggak ada. Nauzu. Makanya pengen makan buka puasa yang enak, silakan datang ke sini. Yuk, setabis ya, berkah insyaallah. Yang ngasih sedekah donaturnya pengen banget. Kenapa? Karena yang makan insyaallah ahli ibadah semuanya. Ya. Nah, sudah saatnya kita introspeksi diri. Karena tadi nggak ada yang maju, berarti introspeksi buat diri saya. Ya, nggak ada yang maju. Untuk yang berani untuk kesini nggak apa-apa. Berarti introspeksi dari saya. Mungkin saya banyak introspeksi dalam dakwah saya. Ya, sudah saatnya kita banyak introspeksi diri. Dalam dunia pendidikan, evaluasi hukumnya wajib. Ya, sudah saatnya kita berintrospeksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak yang namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Siapa di antara jamaah setelah Ramadan, di antara jamaah setelah Ramadan dengar azan subuh aja, maaf, biasa aja, nggak sedih. Kayaknya perlu dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Bagi orang beriman akan sedih dengar azan subuh. Kenapa? Ya Allah, belum tahajud. Ya Allah, belum witir. Dalam hati yang mengatakan, begitu banyak harta yang Allah titipkan, tahajud aja nggak sanggup. Berarti apa? Yang merasa biasa aja dengar azan subuh, belum tahajud, kayaknya perlu dipertanyakan lagi keimanannya. Ya, kita baca Al-Fatihah buat kedua orang tua kita. Insyaallah Allah berikan keberkahan, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Kita baca Al-Fatihah buat para ulama kita yang telah mendidik kita. Insyaallah Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Buat anak-anak kita yang ada di belakang, insyaallah penerus kita, generasi kita yang menjawab semua tantangan hidup, yang menjawab semua fitnah kecerdasan. Insyaallah anak-anak kita penuh dengan keberkahan. Insyaallah anak-anak kita yang ada di rumah, mereka lah yang akan bukan pintu surga buat kita semuanya. Kita baca Al-Fatihah buat keluarga kita. Ya, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita baca Al-Fatihah buat pengurus DKM ini, insyaallah istiqomah. Kita baca Al-Fatihah buat para jamaah, para donatur di masjid ini, insyaallah hidup penuh dengan keberkahan. Insyaallah penuh dengan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Al-Fatihah buat keluarga besar kita. Insyaallah diantaranya adalah Risbah. Insyaallah ilmunya bermanfaat. Al-Haziniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.